Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliahan pemerintahan daerah dengan dosen pengampu Dr. Ade Arif Firmansyah. Izin memperkenalkan nama anggota kami. Nama saya Keisha Sujarwadi dengan NPM 2312 011446. Saya Dinda Aisyah Putri dengan NPM 2312 011431. Saya Larasati Putri Yuliandi dengan NPM 2352 011129. Saya Syahira Ratu Akila dengan NPM 2312 011441. Saya Lupnatu Zakia Budiono dengan NPM 2352011126. Saya Siti Artiana Mentari Putri NPM 2312 011455. Halo Sobat Hukum, pernahkah kalian mendengar istilah pemekaran dan penggabungan daerah? Apa sebenarnya makna dari kedua istilah tersebut dan bagaimana landasan hukumnya di Indonesia? Yuk kita bahas. Pemekaran daerah adalah proses pemecahan suatu wilayah administratif seperti provinsi atau kabupaten kota menjadi dua atau lebih daerah baru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemekaran daerah harus memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan kapasitas daerah, serta melalui tahapan sebagai daerah persiapan selama 3 tahun sebelum resmi menjadi daerah otonom baru. Sebaliknya, penggabungan daerah adalah proses menggabungkan dua atau lebih daerah menjadi satu kesatuan administratif. Dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat digabungkan dengan daerah lain. Penggabungan ini dapat dilakukan apabila suatu daerah tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah secara efektif. Landasan hukum utama untuk pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme dalam proses pemekaran dan penggabungan daerah. Demikian penjelasan singkat mengenai pemekaran dan penggabungan daerah beserta landasan hukumnya. Semoga bermanfaat. Tujuan dan prinsip pemekaran dan penggabungan daerah. Tujuan dari pemekaran dan penggabungan daerah. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran dan penggabungan bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan daya saing daerah. Yang kedua, untuk mendekatkan pelayanan publik, supaya akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintah lebih cepat, mudah, dan merata. Yang ketiga, pemerataan pembangunan dan penguatan identitas lokal, untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah dan merespon aspirasi daerah tertentu. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi pemerintah, menyesuaikan skala kerja pemerintahan agar tidak terlalu luas atau terlalu kecil, sehingga anggaran dan tenaga lebih efisien. Prinsip pemekaran dan penggabungan. Yang pertama, otonomi nyata dan bertanggung jawab. Setiap daerah harus mampu mengelola sendiri urusan pemerintahannya yang nyata ada, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua, demokrasi dan partisipasi. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemekaran ataupun penggabungan daerah melalui mekanisme demokratis. Yang ketiga, keadilan dan kesinambungan. Harus menjamin keadilan antar wilayah, serta dirancang untuk dampak jangka panjang yang berkelanjutan. Selanjutnya ada implikasi hukum dan implikasi pemerintahan. Implikasi hukum yang pertama, perubahan status dan wilayah hukum. Ada pemekaran atau penggabungan mengubah batas wilayah administrasi dan membutuhkan revisi pada dokumen legal seperti peta wilayah, RT RW, dan dokumen hukum daerah lainnya.
Yang kedua, penyesuaian regulasi. Dibutuhkan peraturan perundang-undangan baru seperti undang-undang atau peraturan pemerintahan untuk mengesahkan perubahan wilayah. Peraturan daerah atau perdal dari daerah asal atau penggabungan harus direvisi atau dicabut. Yang ketiga, masalah kepemilikan aset dan tanggung jawab. Harus ada peraturan yang jelas soal pembagian aset, utang piutang, serta tanggung jawab administratif dan hukum. Yang keempat, konflik hukum. Potensi konflik hukum terkait klaim batas wilayah, pengelolaan sumber daya alam, atau hak masyarakat adat. Selanjutnya, implikasi pemerintahan. Yang pertama, penataan kelembagaan. Aparatur pemerintahan harus diatur ulang, termasuk pengangkatan pejabat baru di daerah hasil pemekaran atau penggabungan. Yang kedua, pengaruh terhadap tata kelola. Struktur birokrasi baru bisa mempercepat pelayanan publik, namun juga berisiko menciptakan birokrasi ganda atau tumpang tindih. Yang ketiga, distribusi anggaran dan pembiayaan. Ada APBD harus dibagi atau disusun ulang. Kemudian pemerintah pusat perlu memberikan dana transisi, misalnya melalui dana alokasi umum khusus daerah otonomi baru. Yang keempat, stabilitas pemerintahan lokal. Pemerintahan bisa meningkatkan partisipasi politik, namun juga berisiko menciptakan konflik elit lokal dan instabilitas awal. Yang kelima, tantangan integrasi. Penggabungan daerah membuktikan harmonisasi administrasi, budaya, dan sistem pemerintahan yang sebelumnya berbeda. Syarat dan penggabungan daerah. Dasar pemekaran daerah. Pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten kota setelah memenuhi persyaratan dasar, baik kewilayahan dan kapasitas daerah dan persyaratan administratif. Dasar pembentukan daerah persiapan adalah satu usulan dari gubernur kepada pemerintah pusat DPR RI atau DPD RI setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif. 2. Pertimbangan kepentingan strategis nasional. 3. Jangka waktu daerah persiapan selama 3 tahun untuk daerah persiapan yang dibentuk berdasarkan usulan daerah dan maksimal 5 tahun untuk daerah persiapan yang dibentuk dengan pertimbangan kepentingan strategis nasional. 4. Persyaratan dasar wajib kewilayahan dan persyaratan administrasi usulan pembentukan daerah persiapan dinilai oleh pemerintah pusat. 5. Parameter pensyaratan administrasi. Syarat pemekaran. Pemekaran daerah dapat dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut. A. Kemampuan ekonomi. B. Potensi daerah. C. Sosial budaya. D. Sosial politik. E. Jumlah penduduk. F. Luas daerah. Dan G. Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Syarat penggabungan. Prosedur penggabungan daerah adalah sebagai berikut. A. Ada kemampuan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat yang bersangkutan. B. Pembentukan daerah harus didukung oleh penelitian awal dilaksanakan oleh pemerintah daerah. C. Usul pembentukan provinsi disampaikan kepada pemerintah dan Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah dengan dilampirkan hasil penelitian daerah dan persetujuan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota yang berada dalam wilayah provinsi yang dimaksud, yang dituangkan dalam keputusan DPRD. D. Usul pembentukan kabupaten kota disampaikan kepada pemerintah dan Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah melalui gubernur dengan dilampirkan hasil penelitian daerah dan persetujuan DPRD kabupaten kota serta persetujuan DPRD provinsi yang dituangkan dalam keputusan DPRD. E. Dengan memperhatikan usulan gubernur, Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah, memproses lebih lanjut dan dapat menugaskan tim untuk melakukan observasi ke daerah yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Lalu ada prosedur dan mekanisme. Prosedur dan mekanisme penggabungan daerah harus melalui proses persetujuan bersama dan kajian mendalam. Pemerintah pusat berperan dalam verifikasi dan pengesahan dan melibatkan DPR dan DPD. Jika daerah tidak layak, penggabungan dapat ditolak secara tertulis oleh pemerintah pusat. Singkatnya, penggabungan daerah memerlukan persetujuan bersama dari DPRD dan kepala daerah terkait, kajian independen tentang kapasitas daerah, serta pengesahan undang-undang oleh DPR dengan pertimbangan aspek ekonomi, sosial, politik, dan strategis nasional. Selanjutnya ialah contoh kasus.
Contoh kasus pemekaran. Kasus daerah yang kami pilih adalah Kabupaten Tanggamus. Pemekaran Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Kabupaten Tanggamus resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 yang disahkan pada 3 Januari 1997 dan diresmikan pada 21 Maret 1997. Pemekaran ini memisahkan Tanggamus dari Kabupaten Lampung Selatan sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi pemerintah pada masa Orde Baru. Adapun alasannya ialah yang pertama, peningkatan pelayanan publik. Luasnya wilayah dan pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan kesulitan dalam menjangkau seluruh masyarakat sehingga pemekaran dianggap perlu untuk mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua, pemerataan pembangunan. Dengan membentuk kabupaten baru, diharapkan pembangunan dapat lebih merata dan fokus pada potensi lokal masing-masing daerah atau wilayah. Yang ketiga, efisiensi administrasi. Pemekaran memungkinkan pengelolaan administrasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Selanjutnya adalah contoh kasus penggabungan. Sebelumnya sangat sulit dan sangat jarang terjadi penggabungan di Indonesia, sehingga kami memilih penggabungan Kota Administratif Jakarta Timur dan Jakarta Selatan ke DKI Jakarta pada tahun 1966. Latar belakangnya adalah sebelum tahun 1966, wilayah Jakarta terdiri dari beberapa kota administratif yang semi-otonom. Kedua, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 dan kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966. Semua wilayah administratif digabung menjadi satu wilayah yang disebut Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau yang biasa disingkat DKI Jakarta. Alasannya ialah efisiensi pemerintahan pusat di ibu kota, dan kedua, menghilangkan dualisme antara pemerintah pusat dan daerah. Dasar hukum yang telah ditetapkan ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang pemerintahan DKI Jakarta. Ada pula alasan mengapa penggabungan daerah jarang terjadi. Yang pertama, resistensi masyarakat. Warga cenderung menolak karena takut kehilangan identitas daerah. Yang kedua, motivasi politik dan ekonomi. Daerah otonom memberi akses langsung ke daerah pusat. Dan yang ketiga, asimetri administratif. Penggabungan sering memerlukan penyesuaian struktural yang rumit. Selanjutnya, efektivitas dampak pemekaran dan penggabungan. Tujuannya, secara normatif bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Yang keempat, memperkuat integrasi nasional dan stabilitas wilayah. Lalu ada dampak positif jika dikelola dengan baik, yaitu yang pertama, akses layanan publik lebih cepat dan mudah. Yang kedua, percepatan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru. Yang keempat, peningkatan kapasitas dan kemandirian lokal. Dan yang kelima, meningkatkan representasi politik. Dan selanjutnya, dampak negatif, yaitu ketergantungan tinggi pada dana pusat. Yang kedua, beban fiskal tinggi untuk pembangunan birokrasi. Yang ketiga, kesenjangan antar wilayah hasil pemekaran. Yang keempat, lemahnya SDM dan kelembagaan. Dan yang terakhir, pemekaran berbasis kepentingan politik bukan kebutuhan. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.